Maka persoalannya adalah, ini DPR mau menyelesaikan persoalan kerumitan sekarang yang terjadi, ataukah mau bikin lagi persoalan baru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Saat ini saya sedang bersama dengan pengamat intelijen dan geopolitik Bapak Amir Hamzah. Apa kabar Pak Amir? Alhamdulillah baik. Ya, teman-teman, kita akan berbincang tentang sebuah isu yang sangat menarik dan tiba-tiba saja muncul, yaitu tentang DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Watimpres atau Dewan Pertimbangan Presiden untuk diganti nomenklaturnya menjadi DPA atau Dewan Pertimbangan Agung. Ini sangat menarik karena revisi Undang-Undang Watimpres ini tidak masuk dalam prolegnas prioritas dan merupakan inisiatif DPR. Salah satu pasal yang dibahas dalam perubahan itu adalah kalau selama ini Watimpres dibatasi jumlahnya 8 orang, nanti setelah sah menjadi DPA, Presiden boleh menunjuk berapapun jumlah DPA. Dan yang menarik lagi, kalau kita ingat pada ketika Undang-Undang Dasar 1945 masih berlaku, DPA itu merupakan lembaga tinggi negara yang sejajar dengan DPR dan Presiden. Tetapi dalam revisi ini justru DPA akan berada di bawah Presiden. Ya, ini yang menarik. Nah, makanya kita akan membahas dengan Pak Amir untuk beliau analisa apakah DPA yang saat ini akan dibentuk dari hasil revisi Undang-Undang Watimpres itu sama dengan DPA di zaman Orde Baru. Nah, kalau DPA di zaman Orde Baru itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 16. Nah, begitu Undang-Undang Dasar 45 di amandemen hingga 4 kali pada tahun 19 sampai 2002, sehingga muncul Undang-Undang Dasar 2002, pasal tentang DPA itu dihapus. Makanya sama pemberlakuan Undang-Undang Dasar 2002 dari 2002 sampai sekarang itu DPA sudah tidak ada dan tiba-tiba muncul. Nah, Pak Amir, Bapak melihatnya bagaimana, Pak? Dengan revisi ini, yang pertama dia tidak masuk dalam prolegnas, tiba-tiba saja dibahas. Dan ini katanya menjadi inisiatif DPR, tetapi nanti DPA ini akan ada di bawah Presiden. Dan bukan cuma itu, DPA ini kayaknya akan agak berbeda dengan DPA yang dulu. Bapak melihatnya gimana? Ya, selama ini kan kita mengenal Dewan Pertimbangan Agung itu ada dalam Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Nah, ini sebenarnya kan DPR kita maupun MPR kita maupun lembaga-lembaga tinggi negara kita ini kan sedang berada dalam suatu, katakan konflik, konflik intelektual untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli dalam rangka menyelamatkan bangsa, dalam rangka menyelamatkan kedaulatan negara, dalam rangka menyelamatkan kedaulatan rakyat. Nah, tapi rupanya masih malu-malu karena masih terbebani oleh dosa amandemen. Jadi amandemen yang ada sekarang ini yang kita kenal dengan Undang-Undang Dasar tahun 2002, ini sebenarnya dosanya ditanggung oleh semua lembaga yang ada, termasuk Presiden maupun partai-partai politik kan. Karena apa? Karena persetujuan mereka untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 2002 inilah maka negara kita selama lebih kurang 10 tahun ini kan berada dalam kekacauan. Kedaulatan kita sudah goyah, kedaulatan negara sudah diterobos oleh macam-macam persoalan. Kalau kita bicara kedaulatan negara, maka kedaulatan negara itu bukan yang bersifat fisik aja. Tapi ada juga kedaulatan negara yang bersifat non-fisik, yaitu ideologi, hal-hal yang berkaitan dengan ketahanan nasional, hal-hal yang berkaitan dengan hankam rata, hal-hal yang berkaitan dengan fungsi susunan kedudukan TNI itu kan merupakan bagian dari apa yang saya sebut sebagai kedaulatan negara yang non-fisik. Nah, kalau kedaulatan negara yang fisik itu kan ada batas laut berapa kilometer, ada batas pulau misalnya antara Papua dengan Irian Timur atau dengan Papua New Guinea, ada batasnya di situ, itu batas-batas fisik. Nah,
persoalannya sekarang adalah dengan inisiatif DPR ini untuk merubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang One Team Press menjadi DPA, nanti akan jadi undang-undang tentang DPA. Maka persoalannya adalah ini DPR mau menyelesaikan persoalan kerumitan sekarang yang terjadi ataukah mau bikin lagi persoalan baru? Karena apa? Memang rupanya mereka berpengalaman akan membangun suatu praktik ketatanegaraan yang syarat dengan rekayasa. Nah, padahal rekayasa yang kita lihat selama 10 tahun dilakukan oleh rezim Jokowi ini kan terakhir sudah bisa dibaca dengan gampang. Misalnya, bagaimana MK didorong untuk merubah peraturan tentang batas usia capres dan cawapres. Kemudian juga bagaimana Mahkamah Agung didorong untuk mencari usia tentang calon kepala daerah. Gubernur, wakil gubernur. Juga kita lihat misalnya rekayasa yang orang tidak baca, misalnya pembentukan proyek atau program strategi nasional yang sekarang mulai marak dibicarakan karena menyinggung rasa keadilan, bertentangan dengan Pancasila dan lain-lain sebagainya. Ini ketika mulai dilakukan di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi kira-kira sejak 2 bulan lalu, itu sebenarnya sudah merupakan isyarat bahwa IKN akan gagal. Nah, kalau IKN gagal, maka konglomerat dari rezim yang sudah menanam modalnya di sana, puluhan triliun itu kan menjadi beku. Nah, mereka kan harus diberi kompensasi. Artinya di sana mereka tanam, belum ada hasil, uang itu entah bagaimana, maka diberikan lagi. Jadi bagi saya sudah bisa baca bahwa ketika Presiden galak-galak itu, padahal kalau merujuk kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Daerah Khusus Jakarta, undang-undang itu kan belum berlaku, baru disahkan, belum berlaku. Iya, belum. Jadi Jakarta masih tetap ibu kota kan, maka undang-undang itu nggak bisa dipakai sebagai payung hukum untuk menetapkan sebuah kebijakan. Nah, hal-hal seperti ini yang sebenarnya harus diperhatikan oleh DPR. Nah, oleh karena itu mestinya kalau DPR ini memang Dewan Perwakilan Rakyat betul-betul memahami kedaulatan rakyat, maka kan makin marak suara masyarakat ini lewat berbagai organisasi, lewat berbagai komponen, dan sampai sekarang masih terus-menerus disuarakan oleh kita yang di kelompok Hizbullah Indonesia. Malahan nanti saya sedang mengatur agenda kalau bisa ketemu dengan DPD, dengan MPR, dengan DPR, dan juga barangkali dengan Panglima TNI untuk membicarakan bagaimana jalan keluar untuk kembali ke Undang-Undang 45 asli. Nah, masalahnya sekarang kembali kepada RUU perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang One Team Press menjadi DPA. Nah, kalau kita lihat sekarang ini kejanggalan-kejanggalan dalam praktek ketatanegaraan kita karena semua lembaga, semua partai politik memposisikan dirinya sebagai medebawen dari Presiden Jokowi. Medebawen itu artinya kepanjangan tangan. Artinya maunya Jokowi begini disuarakan di sini, gitu kan. Maunya Jokowi A dibikin A di sana, gitu. Supaya seolah-olah ada demokrasi. Padahal itu sebenarnya mereka hanya kepanjangan tangan dari Jokowi saja. Gitu. Anteknya lah ya. Anteknya saja gitu. Nah, DPA ini juga akan dibikin begitu. Nah, kalau dia mau setara dengan Presiden, dan dia adalah Dewan Penasihat Presiden memberikan pertimbangan yang betul-betul sifatnya agung ya, berarti penasihat itu kan harus menyangkut masalah global, bagaimana masalah kedaulatan negara, bagaimana Presiden harus menjalankan pemerintahan berdasarkan Pancasila, bagaimana Presiden menerjemahkan ketuhanan yang Maha Esa dalam kebijakannya, bagaimana Presiden menerjemahkan persatuan Indonesia dalam kebijakannya, bagaimana Presiden menerjemahkan kemanusiaan yang adil dalam kebijakannya. Kalau itu diterapkan kan prosesi PSN yang menggusur rakyat hanya membayar 50.000 kepada masyarakat lalu disuruh pindah kan, ini kan sangat bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Gaya-gaya komunis ya. Ya kan? Nah, jadi persoalannya adalah
ada satu kebijakan untuk mendesain hal-hal yang nantinya sama seperti sekarang dipraktikkan oleh rejim Jokowi. Kalau nanti Prabowo dan Gibran jadi dilantik. Karena seolah-olah oke. DPA udah karena ini usul DPA gini. Padahal mau dia. Nah, dan ini kan dibikin karena apa? Sebentar ini kan kalau jadi dilantik pada tanggal 20 Oktober, maka persoalan-persoalan pertama yang paling mendasar yang sesuai dengan janji daripada Prabowo, anti korupsi. Nah, padahal masyarakat tahu bahwa korupsi ini kan berkaitan dengan si Gibran. Nah, berani nggak Prabowo menyuruh KPK memeriksa Gibran kalau dia mau melakukan pemberantasan korupsi? Betul. Nah, sekarang juga makin marak. Seperti hasil pengadilan terhadap mantan Menteri Kehutanan. Iya. Ya kan? Yang dia sudah menyatakan bahwa akan menyeret nama Jokowi. Kalau nanti itu terbuka, dan memang sudah terbuka, apakah nanti ketika setelah dilantik menjadi presiden, Prabowo bisa? Nah, jadi ada satu skenario untuk melaksanakan praktek ketatanegaraan yang terkendali, tapi dengan menamakan Dewan Pertimbangan Agung. Tapi persoalannya kemudian adalah kalau dia hanya ditetapkan dengan undang-undang, maka posisi DPA ini lebih rendah dari DPR, lebih rendah dari DPA. Karena ada di bawah. Lebih rendah juga dari presiden. Karena ada di bawah presiden. Iya. Karena dia hanya ditetapkan dengan undang-undang. Sementara DPA, DPR, presiden, susunan kedudukannya itu kan ditetapkan dengan undang-undang dasar. Betul. Jadi bagaimana kita mengharapkan satu lembaga yang dibentuk tidak berdasarkan konstitusi dasar bisa ada manfaatnya secara konstitusional? Iya, karena di Undang-Undang 2002 DPA itu nggak ada. Iya. Nah, oleh karena itu maka tidak lain. Tidak usah kita harapkan DPR tidak usah melakukan manipulasi dengan menggunakan hak inisiatifnya. Tapi oke. Mari kita diskusikan, buka ruang diskusi untuk bagaimana kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45, di mana kita sadar bahwa Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu yang sekarang sudah berusia 79 tahun, kondisi pada saat itu dengan kondisi sekarang kan berbeda. Kan? Maka tentu ada hal-hal dari Undang-Undang Dasar 45 asli yang perlu dipertajam sesuai dengan kondisi nasional kita saat ini, kondisi geopolitik kita saat ini, kondisi geostrategi kita saat ini, kondisi geomiliter saat ini, bahkan kondisi geoekonomi saat ini. Nah, yaitu adalah dengan yang sudah sering-sering kita sebut adalah melakukan adendum. Contoh misalnya, Undang-Undang Dasar 45 kan tidak menetapkan masa jabatan presiden cukup 2 kali kan? Nah, yang amandemen yang asli. Nah, kalau kita kembali ke Undang-Undang 45, kan kita bisa melakukan adendum tentang pasal itu. Adendum tadi dijadikan lampiran dari Undang-Undang Dasar 45 yang asli menurut praktek ketatanegaraan yang memang sudah diakui oleh seluruh dunia sebagai sebuah konvensi internasional, gitu, bahwa adendum terhadap Undang-Undang Dasar itu dipakai, ditempatkan sebagai lampiran dari Undang-Undang Dasar asli. Nah, oleh karena itu, saya kira barangkali ini satu pekerjaan yang sangat ditertawakan. Jadi DPR membuat masyarakat menertawakan DPR sendiri, gitu. Pak, artinya DPA yang akan dibentuk dari hasil perubahan revisi Undang-Undang Watimpres ini berbeda dengan PPA yang lalu ya Pak? Iya, itu tadi. Makanya DPA yang kita kenal selama ini ada dalam Undang-Undang Dasar, berarti DPA itu produk konstitusi dasar kan, sehingga dia setara dengan DPR, dia setara dengan DPA, dia setara dengan presiden. Nanti kalau Undang-Undang 45 kan nggak ada DPD, kan. Nah, tapi kalau sekarang hanya dengan undang-undang, maka dia posisi dia lebih rendah dari semua lembaga negara yang ada. Makanya mekanisme ini DPR bukan MPR ya. Iya. Nah, oleh karena itu sebaiknya kalau DPR betul-betul mau menyelamatkan negara ini dari berbagai kondisi amburadul yang berlangsung sudah 10 tahun ini, dan kalau tidak diperbaiki akan ke depan juga akan berlangsung ini, karena apa? Sampai sekarang kan orang masih menganalisa besar kemungkinan Prabowo Gibran nggak jadi dilantik. Kenapa tuh? Kan secara diam-diam kan penolakan itu kan sudah mulai bunyi. Kan ada suara di medsos kan ada kan, menolak pelantikan Prabowo dan Gibran, gitu kan. Nah, bisa saja dalam 2-3 bulan ke depan ini suara ini makin marah, gitu kan. Tapi kalau tetap dilantik,
Maka dengan cara-cara kerja DPR seperti ini akan timbul masalah-masalah baru yang justru lebih dahsyat dari sekarang. Apalagi kalau dikaitkan dengan pertanyaan, benar nggak Prabowo mau melaksanakan janjinya? Apalagi kita lihat kan, beban utang yang jatuh tempo. Sudah 800 triliun. Itu baru belum bunganya. Ya kan? Belum lagi utang baru belakangan yang dia bikin dan lain sebagainya. Masalah dolar, kurs rupiah terhadap dolar yang masih turun naik, ya kan? Tapi masih tidak bisa turun dari 16.000 kan, masih tetap di atas 16.000. Sekarang dia turun menjadi 16.200, 16.100, mungkin besok-besok dia naik lagi gitu. Karena apa? Ada gerakan-gerakan yang dilakukan oleh The Fed. Itu bukan gerakan dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Yang di belakang The Fed ini kan adalah New World Order. Iya, itu memang lembaga punya. Nah, dan New World Order ini kan Amerika nggak bisa berbuat sesuatu terhadap dia. Amerika nggak bisa marah. Amerika tidak bisa mengerahkan angkatan perang untuk memerangi dia karena kehidupan Amerika pun ada dalam kendali dia. Karena Amerika bonekanya Zionis. Dan dia ada. Nah, oleh karena itu maka kita melihat bahwa masalah turun naiknya dolar sekarang itu bukan cuma masalah Amerika. Nanti akan ada kaitannya dengan New World Order, ada kaitannya dengan kelompok Rothschild, ada kaitannya dengan kelompok Rockefeller dan lain-lain sebagainya. Nanti ada kaitannya dengan Bill Gates dan lain-lain sebagainya, yang itu berada di luar jangkauan pemerintah manapun juga. Nah, oleh karena itu saya kira barangkali DPR harus berpikir secara arif dan bijak untuk menghentikan hak inisiatif ini. Dan mulai menampung aspirasi masyarakat, membuka peluang untuk diskusi dengan masyarakat, bersama-sama dengan DPD, untuk bagaimana menciptakan produk-produk peraturan perundang-undangan yang betul-betul secara real bersumber dari konstitusi, tapi bukan membentuk undang-undang yang menyimpang dari konstitusi. Bagaimana yang mau bentuk DPA sementara DPA ini kan sumber hukumnya di Undang-Undang Dasar 2002 kan nggak ada. Iya. Adanya di 1945. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat secara psikopolitik, sebenarnya DPR sudah mengakui untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli kan. Hanya dengan dia mengambil aja gitu. Tapi kalau itu, ya DPA ini jangan ditetapkan dengan undang-undang. Kembali aja ke Undang-Undang 45 dengan mekanisme di MPR. Nah itu lebih sederhana. Lebih sederhana. Nah, tapi yang menarik gini, ada 9 fraksi di DPR kan, nggak semuanya pendukung pemerintah, misalnya PKS gitu ya. Tapi ternyata semua fraksi menyetujui revisi ini. Menurut Bapak, ada apa dengan partai-partai kita ya? Ya sebenarnya kalau kita lihat walaupun ada fraksi-fraksi yang katakanlah tidak ikut dalam koalisi oligarki, tidak ikut dalam koalisi Indonesia Maju, tetapi kan ada kan ya, masih bersifat malu-malu, ya kan, masih bersifat malu-malu. Nah, sehingga saya kira barangkali ini satu hal yang sengaja dilemparkan ke masyarakat untuk menjadi respons baru dari masyarakat. Jadi pengamatan kita terhadap ini harus pendekatannya adalah pendekatan teritorial. Nah, sehingga kalau dari kacamata intelijen yang harus kita lihat di sini adalah intelijen teritorial. Ya kan? Untuk melihat apa sih sesungguhnya, katakanlah beberapa partai yang kita anggap tidak begitu harus segera setuju dengan maunya pemerintah, kok tiba-tiba kok bisa terlibat. Itu dia. Nah, ini kan berarti masih istilah kasarnya masih kalau kata peribahasa kira-kira misalnya katakan Anda tadi bilang PKS, ya barangkali kita bisa katakan dengan istilah pepatah bersikap cari-cari bulu ayam. Kan? Kita tarik ini kan dia akan kembali lagi gitu kan. Nah, jadi barangkali dalam proses itu kita lihat bahwa ada manuver-manuver politik bisa juga. Kalau gua nggak ikut nanti gua nggak tahu persoalannya. Maksimalnya kan gua ikut kan gua dapat bagian, kira-kira begitu. Tapi minimalnya adalah kalau gue nggak ikut, gue nanti nggak tahu nih. Masalah apa yang tersembunyi di sini.
Ya, teman-teman semua, memang DPR periode ini, yaitu periode 2019 sampai 2024 itu memang periode yang memprihatinkan ya Pak. Karena sekalipun mereka merupakan perwakilan rakyat yang duduk di parlemen yang seharusnya bekerja dengan prioritasnya kepentingan rakyat ya Pak ya, justru malah mewakili kepentingan oligarki, dan ini terbukti lagi dengan revisi Undang-Undang Watimpres yang akan menjadi DPA setelah sebelumnya MPR juga membuat gejolak di masyarakat dengan mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Kesehatan, juga merevisi Undang-Undang KPK, sehingga kadang-kadang juga masyarakat bertanya, ini sebetulnya DPR ini bermanfaat buat rakyat atau enggak ya Pak ya, sehingga sempat ada tuntutan agar DPR itu dibubarkan. Kalau kita sih berharapnya DPR periode ini kan akan berakhir Oktober ya Pak ya. Nah, DPR periode selanjutnya 2024-2029 akan lebih baik kinerjanya. Tapi Bapak yakin nggak DPR periode mendatang akan lebih berpihak ke rakyat? Ya, tetap oligarki. Kalau kita lihat, kan sebagian dari DPR baru itu kan adalah orang-orang lama juga, jadi masih merupakan tanda tanya juga. Makanya kalau nggak salah, kalau untuk memperbaiki kondisi ini memang sebaiknya people power gitu ya. Cuman masalahnya rakyat kita sampai sekarang tidak punya kemampuan untuk itu. Gitu. Ada harapan Pak buat DPR Pak? Ya seperti yang saya katakan tadi, harapan saya adalah daripada menciptakan masalah, melakukan hak inisiatif untuk bukan menyelesaikan masalah, tapi untuk menciptakan masalah baru yang lebih rumit, lebih baik DPR membatalkan hak inisiatifnya ini dan betul-betul memperhatikan aspirasi masyarakat yang terkait dengan permintaan dan tuntutan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Dan DPR juga sebaiknya bekerja untuk rakyat, karena DPR digaji dari pajak rakyat ya Pak ya, bukan dari oligarki. Jadi DPR itu juga harus tahu diri ya Pak ya. Nah teman-teman semua, kita bertemu lagi pada podcast yang selanjutnya. Oh ya, terima kasih Pak Amir. Ya, sama-sama. Iya, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.